belajarnya cepat. Ada tugas di semester 1 itu bikin aplikasi letter cepat, bikin video cepat bagi yang cepat, yang lama juga. Tapi kalau di IPA 1 sampai IPS 2 nanti ini paling cepat. Setelah itu bayar perpisahannya juga cepat juga. Jadi tahu bisa berarti di sini orang kaya semua. Jadi kita berangkatnya tanggal 24, ingat tanggal 5 misal ulang tahun. Iya. Ini jadi ceburnya misal. Ini kan kerja bisa di sana ya. Nggak pergi kerja misal kemana pergi sama Pak Undang, nah, kan kadang dia enggak. Kalian aja. Tanggal 5 itu ya sama Pak Undang, tanggal 26 baru nggak ada pilihan. Nah pesan-pesannya yang lain ya nggak ada lagi. Termasuklah ini bagus. Pilek coba beneran. Yang lain Presiden sendup. di WP juga nggak ada nama-namanya. Alhamdulillah. Ya baik itu di WP ya. Yang nggak ada namanya di WP bisa tahu namanya nggak ada. Kan Ibu Susmi sering komunikasi mana nih selama ini. Daripada kalau sekolah, hampir semua namanya di WP. Bahkan Ibu Endang pernah ke rumahnya berkali-kali, anak-anak cowok berkali rumah. Namun setiap rumahnya kunci. Apa dia udah pindah ke Korea Utara atau nanti pada tanggal Udah anjir. itu dia orang udah mengajarkan tugas 5, dia terima 5-nya kosong. Akhirnya dikasih aja nilai kerohanian. Nilai kalau bahasa dulunya nilai lepas makan aja. KKM 70 dikasih 71. Semua mata pelajaran kan dari kita. Jadi susah. Cowok lagi 2 lagi cowok 3 PS 2 PS 1 ada 2 cewek. Jadi kelas ini alhamdulillah ratu rok-roknya sempit nggak ada. Dia ada konsisten. Dulu di zaman mister sekolah SMA, anak cewek itu bukan rok sempit dulu, nggak, tapi tidak pakai itu dulu, diperiksa sama BK lah kalau bahasa sekarang ya setiap hari Senin, nggak pakai rok dalam. Jadi cewek harus pakai rok dalam dulu. Ya, dulu pakai rok dalam. Apa? Jadi di zaman mister itu dulu walaupun sekolahnya negeri segala macam masih rok pendek semua cewek. Dulu PGRI misal masih mendapat cuti. Anak-anak PGRI itu masih rok pendek. Jadi kayak di Ananda kita ngajar. Ya. Yang mendapatin di sini Pak Arif, Mister. Ya. Kalau percaya belum ada sini. Itu guru-guru baru semua kan. Nah, itu mendapat cuti. Tahun berapa? Tahun 2015 ya. Di Ugulan kita ngajar tuh kayak Ananda. Roknya sini semua. Hampir semua. Lama-lama dah pakai jubah. Jadi ini zaman bisa dulu gitu, cewek tidak boleh nggak pakai rok dalam, jadi harus pakai rok. Kalau cowoknya pakai singlet, jadi kalau nggak pakai singlet disuruh pulang. Harus pakai singlet. Singlet itu kaos dalam, kaos dalam. Penting ada kaos dalam. Kalau sekarang kan bukan rok dalam namanya sekarang, kalau anak sekarang pakai itu sekarang apa namanya? Apa? Leggings. Dulu kan leggings itu kan belum terkenal, pakai rok dalam dulu. Nah setelah itu ukurannya itu roknya 5 cm ke bawah, baru lutut. Teman mister bisa ingat tuh namanya di Delphi, dia 7 cm ke atas lutut. Ini preman dia. Padahal dia dulu SMP-nya MTS dia. Sleman, rambutnya. Sekarang dia di Lampung. Kalau ngomong di grup tuh kadang-kadang sering misalnya, wah udah dari Delphi sudah kembali ke jalan yang benar ya. Selamat nasihat aja. Iya dulu kan masih ingat ya. Dulu dia orangnya centil dulu masih ingat. Jadi pesan-pesannya di sini adalah bagus.
udah semua kan. Entahlah kalau empat menilai Mr. apa ini guru ini ya. Nah, Mr. A itu the best. Ya. Orang yang paling terbaik di dunia itu Nabi Muhammad. Gak ada lagi. Tapi masih ada lagi mencuri dia. Paman dia Abu Jahal. Siapa lagi? Abu Lahab, semua ngabu-abu. Iya. Jadi tidak ada satu di dunia ini orang baik yang tidak akan disebut. Karena kita itu yang sering disebut adalah kejelekan kita. Akan lupa kebaikan kita. Benar. Makanya dalam kehidupan itu lakukanlah yang terbaik, tapi harus siap juga menerima yang jelek supaya seimbang kita. Kalau enggak kita bisa stres, bisa menangis kita. Kalau udah melakukan yang terbaik, kenapa dihina? Contoh misal, ayo belajar bahasa Inggris, pelajaran promosi misalnya itu. Nah, itu kan makanya benar kata Imam Syafi'i, mata dibalut dengan cinta, dia melihat yang indah-indah saja. Tapi mata dibalut dengan benci, dia melihat yang keji-keji. Iya kan? Kita kalau melihat Davina itu dengan benci, kalau sholat dia benci aja kita lihat. Sholat lagi. Nah, mata. kalau pintar dia lagu, dia sombong. Mata. Tentang buatan dia. Nah, iya, double mata. sama juga dengan orang kalau suka sesuatu, walaupun suara cewek itu nyempreng, apa? Karena cinta. Itulah dalam orang blind is blind. Cinta akan buta dengan kenyataan yang ada. Iya. Dalam Jo, dalam black, black dalam black. Yang bunuh diri. Black dalam black. Black dalam black. Makanya kalau istilah Indonesia, cintailah seseorang yang kau cintai sekedarnya saja. Karena hari ini kau cintai, suatu saat itu yang boleh kau benci. Bencilah sesuatu yang kau benci sekedarnya saja. Karena hari ini kau benci, suatu saat itu yang boleh kau cintai. Yang mulia. Cocok nih. Kenapa? Karena manusia itu adalah manusia itu adalah alam. Tanya lagi Allah, manusia ini alam. Alam. Apa sifat alam? Selalu berubah. Hari ini dia cinta, besok dia benci. Siapa saja. Jangankan lawan jenis kita, orang tua kita juga begitu. Apa yang orang tuanya yang dibunuh misalnya kan? Kan ini kita lihat. Atau misalnya yang orang tuanya membunuh anaknya. Ada Coba takut udah ngomong kalau bangunin. Susah coba dibangunin. Makanya kita sejati itu pantas orang beliau ngomong, true love cannot say anything. Nggak mau bangun dia. Cinta sejati tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Gue juga ngomong Sebab kata-kata pasti akan membawa jelasan. Gue bawa tetapi tidak akan pernah membuat dusta. Karena apa yang kita lakukan adalah insting dan pikiran kita serta otak. Makanya kalau kita ngomongnya kasar, apa kata orang? Gak ada otak. Gitu. Jadi otak yang menyuruh. Misalnya tadi di ruang guru sini, itu kan otak. Kalau tadi, ya, karena makanya orang kalau otaknya lemot itu jalannya juga beda. Setiap orang lumpuh pasti ngomongnya belok. Ngomongnya, siapa nama Pak? Mana otaknya? Aturannya otaknya kan begini mutar. Ada yang begini. Nah kalau begini dia jalannya begini. Iya. Penyebabnya apa? Darah tinggi. Itu kemana-mana. Makanya orang kalau darah tinggi, lumpuh, belok, udah lumpuh, nggak bisa jalan. Dia menunggu waktunya aja mati kan. Mau mati belum waktunya, mau hidup penyusah orang. Black. Makanya masih muda-muda janganlah karena separatif jalan baru sekolah bang belum ngubur ya ke arah bela itu lari 150 kilo per jam. Mari. Kalau kan bisa lebih baik ambil pistol tembak mati sekalian. Sebab pikirannya gini, kalau misalnya mati langsung nggak apa-apa dikuburin, kalau patah kaki ini patah, besok kita mau TPK. Nah umur kita sekarang baru 17, kalau umur kita 95 tuh 95 tahun akan di tempat tidur dan bisa yakinnya kalau udah lumpuh begitu pasti nggak bisa lagi, dia nggak bisa nikah,
Nggak ada yang cewek yang mau ikut. Jalannya jangan mirip. Gimana menikah? Ya kan harus dipikir kepanjang. Anak sekolah begitu. Itulah bernama mahasiswa. Mahasiswa besar. Siswa belajar siswa yang berpikiran besar. Makanya misalnya mengharap nanti kalau kuliah jangan asal-asal masuk eskul ini segala macam. Mana bisa rusak. Enggak penting itu apa. Teman misal kan ada ikut apa tuh pencinta alam di kampus ada pencinta alam. Akhirnya apa? Oh, pergi dia ke Sumatera makan harimau. Malah saja. Nah, mampus. Orang tua ini kan kaget. Ini anak ibu mati bu. Di mana? Di Sumatera makan harimau. Kaget. Anak saya kan kuliah di wilayah, kenapa makan harimau sana? Anak ibu ikut itu kita tuntut sama kampus perpustakaan. Apa katanya? Anak ibu sudah dewasa. Itu pilihan anak ibu. Ayahmu kepengennya mati mana lagi? Sama misal dulu ikut itu silat. Akhirnya sama gurunya kena lehernya kena pisau sini. Lapor ke kampus. Itu adalah Anda sudah dewasa. Beda dengan silat sini sekolah teratur. Kalau di kampus enggak, silatnya kadang-kadang di puncak segala macam. Ngapain? Sekarang kan banyak yang nggak benar kita sekarang. Makanya nanti kalau kuliah termasuk juga yang itu kapan yang agama. Kalau bahasa kitanya di sini apa? Kelompok agama itu namanya apa? Sekolah agama. Rohis. Terus ya. Sebab kadang-kadang nabinya nambah. Benar. Iya, kita dikasih cadar. Ya teman-teman, Nabi Muhammad kan terakhir. Ada lagi sekarang nabi namanya Ghulam Ahmad. Lama-lama kita percaya, juga tahu yang macam. Ah, nanti pas pulang dari UGM nanti pulang ke mama, melihat mama kita sholat, bapak kafir, ini pak kafir. Heran mama kita. Anak saya kemudian saya kafir. Iya. Lama-lama apa? Sholat itu nggak penting, yang penting hati ingat Allah. Puasa itu nggak penting, Allah makhluk. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa nama kitabnya? Karnokan. Iya. Apa jadinya? Islam ke Jawa. Misalnya, teman saya banyak orang Jawa, Islam ke Jawa. Ibu, Pak, nggak puasa Pak, Allah tahu. Jadi nggak usah puasa. Berciuman, cewek sama cowok di jalanan nggak apa-apa buat dia. Kok ciuman? Yang penting nggak nafsu. Itu. Nanti pacar orang bawa sama dia, atau istri orang bawa sama dia. Kok dia bawa? Yang penting suaminya tidak ribut. Islam apa namanya? Islam liberal. Banyak itu di UIN, tanya lah. Bisa nanya sama Pak, itu kan dia lulusan UIN, Pak Latif. Pak Latif di UIN, ayo kampus, lebih banyak lagi. Artinya jangan terkecoh di sekolah agama, karena di sekolah agama itu banyak. Ya, di Jogja itu coba perhatikan. Misalnya kalau ke Jogja kan saya bertanya, sambil jalan bisa tanya, yang makan-makan situ. Sih deh, siswa ya. Kita udah Islamnya udah bagus SMA. Nabi kita terakhir Nabi Muhammad, tidak akan nambah lagi nabi yang lain. Kitab saya Al-Quran juga begitu. Gak ada lagi yang lain, itu aja nanti. Gak penting yang ikut ini sekolah macam. Kadang-kadang masa eskulnya rohis itu, nanti pertemuannya di puncak. Ngapain? Nah kita action tuh pada mahasiswa ikut puncak. Akhirnya malam diperkosa sama kakak kelas. Mampus. Iya. Lapor ke kampus. Syukurin kata kampus. Itu kan pilihan kalian. Kami kita banyak menyuruh. Pakai otak sedikit kita. Coba Pak pikirkan. Nah di sewa itu bilang kan di situ nggak ada dosen. Ada yang kakak-kakak kelas semua. Nah kita dikasih minum. Nah kita minum aja. Habisnya telat. Nah berkosa semua. Ada gimana? Menuntut kemana? Coba. Benar-benar menuntut ke polisi. Udah kamu nikah aja. Nah mana? Sementara orang tuanya melapor tuh, coba orang tuanya. Gimana kuliahnya? Coba mau lapor apa? Udah gak perawan. Nah, kalau bapaknya polisi bisa tembak tuh anak. Gak lupain sama orang. Udah rumah aja ada saya. Sementara di rumah papanya udah menggadaikan motor, udah menggadaikan rumah, udah menggadaikan sawah, tanah, ruko.
Nah, kita baru semester 1. Makanya bisa ingat, cewek kalau perawan lagi ketahuan. Jadi ngomongnya, wah ketahuan. Dari fisiknya ketahuan. Cowok ketahuan bisa, cowok ketahuan tapi nggak dilihat dari fisik, harus dipegang dulu. Bisa. Kok pada nongol sih lu ya? Kalau cewek kan pegang nggak? Kampungan Cewek banget. itu banyak cirinya. Bisa yang dari sininya. Tapi kalau pakai sepatunya dari pinggulnya beda pinggulnya kan? Nah pinggulnya kalau nggak dari depan juga bisa lihat. Dari Bisa. Makanya jangan di kampung Mister di apa namanya di Padang. Itu di Padang kalau misalnya sudah nggak perawan itu ganti rugi 1 kerbau. Syaratnya apa? Syaratnya kalau anak gadis perawan itu kita pengantin baru, jasnya kita taruh di rumah. Sudah habis nikah sama cewek itu, ya dia perawan, nah, jas kita taruh. Nanti pas kita pulang ke rumah ibu kandung kita, nah ibu mertua datang ke kamar, lihat, alhamdulillah, saya selamat apa? Ada jas menantu saya, aman. Tapi kalau jasnya dibawa, aduh, ini gimana? Boleh minta ganti rugi. Kecuali awal dia ngomong. Kalau ngomong kan jadi jadi. Nah, jadi masalah. Ini saya sampaikan, jangan sampai karena ini mungkin karena orang tua kan nggak jelasin. Kalau bisa kan bisa jelasin secara ilmu. Jadi nanti ketahuan dari fisik, nanti ketahuan. Karena di kampung Mister kalau di Padang itu cowok itu diajarin. Orang pertama begini. Yang cewek diajarin lagi, pertama gini. Itulah, itu hebatnya di Padang. Karena di Padang itu adat pasani, syarat pasani kita. Gitu. Oke, itu dia. Tebak dong. Ada lagi pertanyaan?